Oke. Berarti tadi mungkin Mas Rizal juga menyebutkan soal keterlibatan negara di sini. Yeah. Nah, tapi apakah dari implementasi ekonomi sirkular ini yang terlibat itu hanya negara, Mas? Kira-kira siapa saja yang bisa terlibat untuk implementasi ekonomi sirkular? Apakah industri atau bahkan mungkin pemain sekecil UMKM itu bisa mengambil bagian nggak, Mas, di ekonomi sirkular ini? Sangat bisa, dan itulah yang menjadi target dari alternatif konsep yang namanya ekonomi sirkular ini. Ketika hambatan itu dihadapi oleh entitas yang bernama pemerintah negara, ketika itu pula lah kita memerlukan semacam sudut pandang baru dari praktek yang lebih konkret, terutama di sisi yang tadi produksinya dan di sisi yang demand-nya ya, di konsumennya. Di sisi produksi tentu kalangan industri sangat dibutuhkan untuk ini, dan kalau kita merujuk pada bagaimana ekonomi sirkular ini diperkenalkan sejak kurang lebih 5-10 tahun terakhir ini, industri leading di sana. Industri menjadi pihak yang sangat berkepentingan untuk ini, karena dari sana sebetulnya mereka menjadikan ekonomi sirkular ini sebagai usaha untuk, istilah bahasa Inggrisnya ini, decoupling. Jadi memutus rantai yang selama ini menghambat, seolah-olah lingkungan itu hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Itu ekonomi sirkular justru tidak gitu. Kalau kita menerapkan konsep itu, maka pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan terjadi gitu. Oke, berarti saya menarik nih, Mas, soal perdebatan antara lingkungan dan ekonomi ini bisa berjalan apa? Ini perdebatan yang nggak selesai sih sebenarnya, Mas. Selalu ada perdebatan soal itu. Nah, mungkin ini juga menjadi saat untuk bisa menjelaskan kira-kira aspek apa saja yang disasar oleh ekonomi sirkular, dan misalnya ketika kita bicara ekonomi sirkular, itu apa manfaat yang didapatkan misalnya dari sisi lingkungan, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, itu apa yang bisa didapatkan ketika kita mengimplementasikan ekonomi sirkular? Iya, yang diperlukan adalah kolaborasi di antara pihak-pihak yang selama ini berseberangan mengenai prinsip apakah mau melestarikan lingkungan atau mengejar pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi ini sangat penting, dan ekonomi sirkular semacam memberi jembatan pada perdebatan yang nampaknya tidak kunjung usai ini. Dan saya kira dalam konteks negara sedang berkembang seperti Indonesia, ini sangat cocok, karena sebetulnya seperti tadi Tiffany sampaikan, praktek kita selama ini sebetulnya sirkular begitu. Walaupun belum dikemas dalam sebuah konsep yang baku, tapi praktek sehari-hari kita penuh dengan sirkularitas. Kita tidak segan untuk berkunjung ke tukang-tukang perbaikan gitu, untuk memperbaiki barang yang kita pakai yang rusak. Kita tidak segan juga untuk berkunjung ke pasar-pasar loak gitu. Itu satu sikap yang saya kira, satu perilaku yang cocok dengan yang dibayangkan oleh para penggagas ekonomi sirkular ini. Jadi tinggal sebetulnya nanti kita menggali kembali apa yang sudah ada di sekitar kita, dan kemudian tugas kita yang ada di kampus, yang helixnya itu akademia, itu mengumpulkan cerita-ceritanya seperti apa, dan kemudian menghubungkannya dengan konsep atau model yang sedang dikembangkan oleh teman-teman, terutama ini kebanyakan di Eropa. Mereka sangat gencar dalam soal ini, dan bahkan satu negara itu sudah menjalin kerjasama yang erat dengan kita lewat kerjasama internasional. Gitu. Oke, jadi mungkin kalau para pendengar tadi sudah disebutkan oleh Mas Riza juga, sebenarnya konsep ekonomi sirkular ini sangat dekat ya dengan kita. Mungkin kalau teman-teman udah terbiasa thrifting, itu kan zaman sekarang banget ya, Mas. Jadi kayak beli ke awal-awal ya kalau zaman sekarang. Jadi beli baju-baju yang udah lama nggak dipakai orang, nggak cukup, terus dibeli lagi gitu. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu langkah untuk menerapkan ekonomi sirkular. Oke. Selanjutnya tadi mungkin Mas Riza sudah mulai menyebutkan soal negara gitu. Antara sebenarnya yang sudah sangat gencar itu adalah negara di Eropa gitu. Nah, tapi di sini konteksnya Indonesia kan memang negara berkembang gitu. Mungkin konsep ini masih perlu diperkenalkan kembali, dan kalau saya tidak salah itu kerjasama antara Indonesia dengan UNDP dan Denmark itu baru saja dimulai tahun ini ya, Mas. Jadi mungkin masih sangat awal dan belum ada frameworknya gitu. Sementara mungkin negara di Eropa sudah punya framework di tingkat negara, di tingkat kota gitu. Nah, kira-kira Indonesia ini bisa berkaca kepada siapa, Mas, untuk bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular?
Yang jelas pertama berkaca pada pengalaman diri sendiri begitu secara nyata pada apa yang pernah terjadi di sekitar kita, itu satu hal yang saya kira penting untuk nanti di garis bawahi. Dan sekali lagi teman-teman yang di kampus tugasnya menggarisbawahi itu bahwa praktek selama ini yang kita jalankan sangat dekat dengan prinsip sirkularitas itu. Dan yang kedua, belajarnya tentu saja pada teman-teman lain yang sudah lebih dulu menerapkan ini. Dan kebetulan memang tadi Tiffany sudah menyampaikan UNDP beserta pemerintah Denmark sudah menginisiasi kerjasama internasional dengan kita. Bentuknya masih bilateral saya kira dengan Denmark untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia untuk penerapan ekonomi sirkular. Dan perlu diketahui di tingkat nasional kita sudah punya forumnya, Indonesian Circular Economic Forum. Beberapa pihak sudah terlibat di sana, BSPD juga terlibat di sana, dan kami di BSPD melalui bidang perdagangan internasional mencobanya lewat WTO Chairs Program, WCP ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah kick off mulainya. Kita mulai merangkai sekelompok scholars yang punya minat dalam kajian mengenai ekonomi sirkular. Kita kelompokkan mereka juga dalam kolaborasinya dengan para pelaku industri, dengan SMEs, dengan UMKM. Dan inilah yang sebetulnya menjadi semacam mimpi dari kami. Bukan mimpi sebetulnya, karena ada roadmap-nya. Kami sudah punya roadmap untuk mengarah ke sana. Dan kita ingin ini menjadi bagian dari strategi yang kami sering menyebutnya sebagai strategi N-Helix collaboration. Kolaborasi yang helixnya itu N. N itu mengacu pada jumlah ya. Jumlahnya bisa bertambah terus. Kita selama ini mengenal triple helix, quadrohelix, pentahelix. Di ekonomi sirkular, kemungkinan N-nya akan tidak terbatas. Karena di masa depan ada banyak inisiatif, ada banyak invention yang datang dari teman-teman yang seperti kalian ini, yang milenial sini. Tadi istilah thrifting itu kan seperti istilah yang semacam menggugah rasa ingin tahu ya. Kesannya kayak apa itu gitu. Hype banget gitu. Padahal di zaman saya, di generasi saya itu loak gitu. Loak gitu, tapi ini thrifting. Nah, dan yang semacamnya banyak sekali yang sudah kita deteksi, dan melalui workshop yang menjadi kick off beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, kita sudah mengidentifikasi sektor-sektor yang kemungkinan bisa kita libatkan lebih aktif untuk menerapkan prinsip-prinsip sirkularitas dalam perdagangan maupun ekonomi secara keseluruhan. Gitu. Oke, menarik sekali soal kolaborasi ya. Mungkin juga menjadi pembuka pembicaraan bagi pendengar bahwa memang dibutuhkan adalah kolaborasi ya Mas, karena aspek yang disebut sangat luas gitu. Kita tidak hanya bicara soal lingkungan, kita bicara soal bagaimana integrasi ke ekonomi, bagaimana mengintegrasikan dengan aspek sosial juga gitu. Nah, mungkin mengenai implementasinya, mungkin dari pendapat Mas Reza, sebenarnya apa Mas hambatan untuk implementasi ekonomi sirkular khususnya di negara berkembang? Yang paling jelas adalah soal ini ya, mindset atau mental set gitu. Karena walaupun kita punya sejarah, punya kebiasaan, mungkin peradaban yang sirkular di masa lalu, tetapi karena keterlibatan kita yang cukup intens dengan globalisasi, dengan ekonomi pasar, ekonomi linear yang sudah berlangsung, kalau dalam konteks Indonesia 40-50 tahun terakhir ini sejak Pak Harto memperkenalkan ekonomi pasar, kita menjadi gamang dan kemudian dilematis jadinya. Seolah-olah kita mengikuti tadi perdebatan yang sangat tajam. Kalau mau pertumbuhan, ya hanya bisa mengorbankan lingkungan. Kalau mau lingkungan, korbankan pertumbuhan. Dan ini yang harus didecouple, diputus mata rantainya, dan ekonomi sirkular menawarkan alternatif untuk itu. Dan oleh karenanya saya kira tantangan ini perlu dijawab dengan mungkin langkah-langkah konkret. Kalau lagi-lagi kalau kita berada di kampus, langkah konkretnya adalah
riset. Risetnya diperkuat di bidang ini, atau mungkin dimulai ya, kita baru mulai, kita mulai lagi, coba korek-korek lagi, gali-gali lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk sektor sawit kita, untuk sektor pertambangan kita, untuk sektor manufacturing kita, apa yang sebetulnya bisa kita lakukan. Dan kabar baiknya adalah ada banyak inisiatif lagi-lagi dalam soal ini. Inisiatif yang datang dari industri, dari komunitas, dari kampus, ada semua. Dan semoga podcast ini nanti bisa merangkum semuanya ya. Nanti kita hadirkan teman-teman yang dari industri yang sudah berinisiatif untuk menjalankan konsep sirkularitas dalam aktivitas mereka. Dan tidak jauh dari kita, di Jogja ada sejumlah industri besar ini yang sudah menerapkan praktek ini. Komunitas lebih banyak lagi. Kita mengenal ada komunitas bank sampah, itu bagian dari cara kita mengubah mental set kita mengenai barang atau produk yang kita konsumsi, yang kita pakai. Tinggal sebetulnya nanti menyatukan inisiatif seperti ini seperti apa, begitu, dikolaborasikan. Dan ini memang bukan perkara yang mudah, tapi kalau kita pelan-pelan mulai dari mungkin dari inisiatif seperti yang kita lakukan sekarang ini bisa nanti diikuti dengan mungkin omong-omong yang lebih serius antar para pelaku dengan nanti pada akhirnya dengan pemerintah sebagai regulatornya, sebagai fasilitatornya, itu akan nanti jadi gerakan gitu. Tapi pada prinsipnya ini harus dimulai dari sesama pelaku, sesama pihak yang punya concern yang sama. Dan kita sudah punya modal untuk itu. Dan saya kira tidak hanya modal, tapi juga modalitas. Cara kesananya kita sudah tahu itu bagaimana. Dan mudah-mudahan dengan yang seperti kita lakukan di sini nanti akan semakin tegas ya bagaimana kita nanti menuju ke satu titik di mana sirkularitas itu menjadi kebiasaan hidup bagi kita. Oke, menarik sekali. Saya juga mungkin pernah membaca juga nih Mas, ada laporan dari Chatham House kalau nggak salah. Yeah. Jadi ini report ini membahas mengenai spotlight terhadap ekonomi sirkular di negara berkembang ini masih rendah gitu. Jadi yang di spotlight masih Cina aja. Jadi sisanya Eropa, terus kalau nggak Cina gitu kan. Yeah. Nah, sementara itu sebenarnya ada negara-negara lain yang sudah pernah implementasi seperti India atau Laos, sebenarnya sudah punya gitu maksudnya rintisannya. Nah, beberapa hambatan lain yang kemudian mengganggu untuk implementasi ekonomi sirkular adalah pendanaan gitu. Karena transisi dari ekonomi linear ke sirkular itu kan tentunya ada perubahan teknologi gitu, kita bilang ada perubahan cara teknologi gitu, dan itu tidak mudah untuk shiftingnya. Terus lalu kemudian ada juga tantangan soal kapasitas ilmu pengetahuan gitu, karena mungkin perubahan shifting tadi itu juga butuh ilmu baru gitu Mas. Nah, kira-kira di permasalahan hambatan-hambatan ini kira-kira bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Bagaimana Indonesia bisa kemudian tidak terperangkap oleh hambatan-hambatan ini dan bisa memanfaatkan berbagai resource yang ada untuk bisa perlahan shifting ke ekonomi sirkular? Iya, satu prinsip utamanya kita balik cara berpikirnya dengan memanfaatkan keterbatasan pendanaan, teknologi atau pengetahuan yang kita punya bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang. Dan di sanalah saya kira apa yang dilakukan negara-negara sedang berkembang kita bisa jadikan acuan untuk itu. Jadi membalik strateginya. Jadi kita tidak menunggu sampai ada yang membackup langkah-langkah kita. Kita lakukan saja. Kayak ininya tagline-nya satu marketplace kita. Mulai dulu aja. Ini bukan endorse ya. Mulai dulu dalam pengertian yang kita punya, mari kita konkretkan dan mari kita kemudian saling menguatkan satu sama lain. Satu contoh ya, ada nanti kita hadirkan teman yang satu ini yang sudah
memulai bagaimana berpikir sirkular dalam kegiatan ekonomi. Beliau menyampaikan ada hambatan dalam packaging untuk produknya, begitu. Apa yang bisa dilakukan? Selama ini beliau menggunakan apa yang ada, daun pisang, daun-daun apa begitu, jerami dipakai. Tetapi dalam ekonomi yang sudah post globalize ya, yang sudah melewati globalisasi, tentu tidak bisa hanya mengandalkan daun pisang sebagai daun pisang, tetapi daun pisang sebagai sesuatu yang punya nilai tambah. Disinilah research and development dari pihak-pihak yang lain, tentu bukan beliau ya yang dituntut untuk itu, tapi di kampus misalnya atau industri besarnya bisa saling sharing apa yang bisa dilakukan untuk membuat packagingnya itu bisa menarik dan produk yang dikemas nanti juga menarik, dan nanti dari sana mental set konsumen juga berubah. Oh ternyata tidak harus mahal gitu untuk menerapkan ini semua. Jadi kira-kira prinsip besarnya begitu untuk mengatasi hambatan yang tadi disampaikan Tiffany berkaitan dengan dana, teknologi, pengetahuan dan lain-lain. Jadi mari mulai dulu aja.